sampai nanti mengawali tahun kita juga masih merasakan suasana Natal. Tapi semoga suasana Natal ini tidak hanya terjadi di ujung tahun dan awal tahun, tapi sepanjang tahun kita merasakan Yesus hadir dalam hidup kita. Yuk kita baca ayat tema yang waktu minggu lalu dibahas dalam topik yang beda ya. Kita akan lihat 1 Timotius 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Baca bareng ya. Baca bareng dulu, nanti ada yang bantu bacakan, tolong dibantu bacakan. Tapi yang ini ayat tema ini kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Amin. Ya, karena Allah itu Esa. Esa pula Dia yang menjadi pengantara. Jadi Esa pula Dia, manusia Kristus Yesus ini yang sudah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Dia juga Esa. Ya. Luar biasa, saudaraku ya. Kita akan lihat ayat tema ini dalam beberapa poin penting supaya kita ngerti. Ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan yang menawarkan dirinya, ya, bahwa hanya ada satu Tuhan, itu the message, bahwa hanya ada satu Tuhan, hanya satu, tidak ada yang lain. Satu imam perantara antara Tuhan dan manusia, Tuhan dan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang sudah menawarkan dirinya, ini saudaraku ya, yang sudah menawarkan dirinya. Tadi katakan Esa, semua Esa. Di sini di dalam terjemahan The Message bahwa hanya ada satu Tuhan. Ada yang punya Tuhan yang lain? Halo? Hanya ada satu Tuhan. Hanya satu, tidak ada yang lain, ya. Dan satu imam perantara antara Tuhan dan kita, yaitu Yesus. Ayat 6-nya dituliskan yang menawarkan dirinya sebagai ganti setiap orang. Ya, ini kan yang menyerahkan dirinya, bukan cuma menawarkan, bahkan sudah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Di The Message dikatakan yang sudah menawarkan dirinya sebagai ganti setiap orang yang tertawan oleh dosa. Ini yang kurang disebutkan di sana. Setiap orang, siapa saja, ya memang siapa saja, tapi yang menerima, yang merasa dirinya tertawan oleh dosa, ada Yesus Kristus yang menjadi pengganti, yang menjadi tebusan. Amin. Ada Yesus Kristus yang menjadi tebusan, ya. Untuk membebaskan, memerdekakan yang tertawan oleh kuasa dosa ini. Dan akhirnya pada waktu yang ditentukan akan diberitakan di mana-mana. Saudara, jelas ya? Satu, hanya satu Tuhan, tidak ada yang lain. Dan satu pula penebus, Esa, satu penebus ini. Dan
yang menebus, yang menjadi perantara antara kita dengan Tuhan. Kita yang sudah tertawan oleh kuasa dosa. Yesus Kristus menawarkan dirinya. Ini menyerahkan diri, ini menawarkan diri. Kalau kita gabungkan, dia menawarkan diri dan menyerahkan dirinya. Bagi siapa? Bagi orang yang sadar akan kebutuhannya untuk merdeka. Bagi orang yang sadar untuk bahwa dirinya membutuhkan pembebasan dari kuasa dosa. Ya. Dibebaskan kita ini. Supaya kelak bisa pada waktu yang sudah ditentukan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di King James Version, saudaraku ya, dituliskan perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saya ambil beberapa ini, nanti saya angkat. Ada 3 poin yang penting yang perlu kita perhatikan ya. Jadi perantara itu yang sudah menjadi manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus itu 100% manusia. Oh, dia bisa jalani gitu, wong dia Tuhan. Saudaraku, ketika di atas kayu salib, ketika dia ditombak, ketika dia diejek, kalau Yesus Kristus menggunakan ketuhanannya naik ke surga, batal penebusan. Dia memberikan dirinya, mengosongkan dirinya. Dia tidak membawa ketuhanannya, tapi dia 100% manusia karena dia mau menebus Anda dan saya. Amin. Di ayat 6-nya, yang telah menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi semua orang. Sama ya. Jadi ada tambahan-tambahan poin dari 2 ayat yang kita baca. Yang pertama bicara soal keesaan, ya, dia esa dan penebus ini adalah salah satu bagian dari keesaan. Ada 3 poin. Ya, poin yang pertama dari 2 ayat yang kita baca akan saya katakan, Kristus adalah salah satu dari Allah Tritunggal. Kristus adalah bagian daripada Allah Tritunggal. Amin. Dia adalah bagian dari Allah Tritunggal. Yohanes 10 ayat 30, enggak usah dibaca. Di situ katakan, Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Matius 11:27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun bisa mengenal anak selain Bapa. Dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Amin. Kita semua bisa mengenal lewat Kristus Yesus. Tidak ada yang kenal Bapa selain anak. Tidak ada yang kenal anak selain Bapa. Dan tidak ada yang bisa kenal anak dan Bapa ini satu. Selain bagi manusia yang Yesus Kristus berkenan. Siapa manusia yang Yesus Kristus berkenan? Manusia yang percaya. Yohanes 3:16 katakan, barang siapa? Yesus Kristus mati ke dalam dunia untuk menebus semua kita, supaya yang percaya beroleh keselamatan. Saya tidak panjang di sini, mungkin lain waktu Semi akan jelaskan tentang Tritunggal ini lebih jelas mungkin ya. Saya akan masuk ke pola hubungan nanti ya. Jadi Allah Tritunggal. Yesus Kristus adalah Allah Anak,
oknum kedua, bagian daripada Allah Tritunggal. Saya ingat waktu saya SMP, pelajaran agama saya dikasih 3. Apa ya sebabnya kok pelajaran agamaku dikasih 3? Ternyata di ulangan itu ada salah satu pertanyaan. Agama apa yang Tuhannya banyak? Waduh ya. Saya enggak jawab. Enggak jawab kalau agama Kristen memang tidak. Tuhan kita banyak. Tuhan kita banyak? Tidak. Esa. Satu. Tunggal. Allah ini Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi jangan terkecoh. Kalau di luar diok, bener enggak ada yang pernah dengar? Iki lho, wong Kristen. Tuhane akeh. Allah kita satu. Ayo kita sebut. Allah kita satu. Allah kita satu. Dan Yesus Kristus sebagai oknum kedua dari Allah Tritunggal ini sudah menjadi perantara. Ya, saya tidak panjang di sini bagian kedua. Saya ingin katakan, tadi dikatakan dalam terjemahan New King James, yaitu ya toh, perantara antara Allah dan manusia, ya, yaitu bukan cuma Yesus Kristus, tapi disebutkan yaitu manusia Kristus Yesus. Penekanan ini jelas. Jadi ketika Yesus diturun ke dalam dunia, Yesus lahir ke dalam dunia ini, dia adalah betul-betul 100% manusia. Amin. Dia adalah betul-betul 100% manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ayo. Firman itu telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman yang telah menjadi daging. Ada ayat yang lain yang katakan, aku ini firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi oleh firman. Dan aku adalah firman yang hidup itu. Siapa yang makan firman yang hidup ini, dia akan beroleh hidup yang kekal. Ya, Filipi 2 ayat 7 dan ayat 8. Dia memang Allah. Salah satu oknum, yaitu oknum kedua dari Allah Tritunggal. Ya. Tapi dalam Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Amin. Saya jelaskan ini global aja untuk kita masuk dalam poin yang ketiga. Ayat 8-nya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ya. Jadi waktu dia disalib, waktu dia dianiaya, waktu dia dicemeti, waktu dia diludahi, perasaannya full manusia. Bisa tersinggung, bisa sakit hati. Pada saat dipukuli tubuhnya daging manusia, sakit enggak? Sakit. Jangan bilang waktu Yesus Kristus dikorbankan, itu dia jadi Allah, jadi enggak kroso apa-apa. Bukan. Jadi Filipi di sini menjelaskan dalam keadaan sebagai manusia, penguasaan dirinya sedemikian rupa. Ia telah merendahkan dirinya, taat
sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Makanya ada orang yang ngomong, oh yang disalib itu digantekno, katanya gitu. Jelas aku ya, Anda percaya firman Tuhan? Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau firman berbicara seperti ini, berarti betul-betul terjadi. Saya kemarin dulu kalau tidak salah, pas ada suaranya YouTube, salah satu pernyataan dari salah satu tokoh agama. Kelebihannya orang Kristen, kelebihannya Alkitabnya orang Kristen, kelebihannya kitab sucinya orang Kristen adalah menyatakan yang sebenar-benarnya. Artinya menyatakan kebenaran. Ndak dienggok-enggokno. Oh, ada Nyonya Potifar ngejar Yusuf. Oh, dienggokno yang lain. Enggak. Apa yang dicerita dalam firman Tuhan itu semuanya kebenaran. Amin. Amin. Ya. Jadi bagian yang kedua, bagian yang pertama tadi Allah Yesus Kristus sebagai perantara. Dia adalah salah satu oknum daripada keesaan Allah. Allah Tritunggal. Esa, jangan punya banyak Allah. Jangan punya banyak Tuhan. Tuhan kita satu. Yang kedua, Yesus Kristus ketika dia turun ke dalam dunia, dia dianiaya, disengsara, Alkitab menuliskan bahwa dia adalah 100% manusia. Semua derita yang seharusnya kita tanggung, sudah ditanggung di atas pundaknya, sudah ditanggung olehnya. Dan oleh karena menanggung semua dosa inilah dia menjadi penebus. Amin. Dia adalah penebus. Dia bukan hanya menawarkan menjadi tebusan, tapi dia sudah menyerahkan dirinya. Filipi 2 tadi katakan, sebagai manusia dia sudah taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, mati dalam menanggung laknat orang banyak. Amin. Mati dalam menanggung dosa semua orang yang ada di dalam dunia ini. Oh, kok nakalan, Bu? Masa Yesus Kristus mati bisa buat semua yang berdosa jadi disucikan? Alkitab menuliskan, oleh karena satu orang Adam, oleh karena satu manusia Adam, semua dunia ini jadi ikut terlibat dalam dosa. Betul, semua kita jadi dosa karena Adam. Itu sebabnya Allah adil. Allah juga menuliskan, oleh karena satu manusia Kristus sebagai Adam kedua yang menebus kesalahan Adam ini, menebus semua keturunan Adam ini, sehingga barang siapa percaya kepada dia, kita semua mengalami ketebusan atas dosa. Bukan hanya ketebusan atas dosa, kita semua kita mengalami satu kuasa yang luar biasa. Setelah ditebus, kita ini dimampukan untuk tidak jadi tawanan dosa. Amin. Siapa yang masih jadi tawanan dosa? Saya lihat berita-berita dunia ini miris, saudaraku ya. Roma menyetujui LGBT gitu. Nggak tahu benar, nggak tahu enggak, pada saat lewat enggak tutup saya lihatnya. Mungkin Anda yang sempat dengar berita lebih jelas. Di mana-mana Tuhan menciptakan manusia
laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa punya anak. Saudaraku, itu tidak ada yang abu-abu. Yang ada di tengahnya, kanan kena, kiri kena. Tidak ada. Dan hubungan yang diciptakan, hubungan antar manusia yang diciptakan pertama kali oleh Allah adalah hubungan Adam Hawa dalam satu keluarga. Sudah jelas? Hati-hati sekarang musim nulari, saudaraku ya. Anda tahu nulari? Nulari. Dulu malaria, nulari. Ada wabah malaria. Belakangan ini yang Anda mengalami COVID nulari. Ngomong ketularan, saudaraku. Sama Anda lihat, dengar kesaksian-kesaksian, ada satu orang yang bertobat, saudaraku, dan sudah operasi gender, sudah apa, buat kesaksian di isolasi. Apa? Isolasi ya, yang malam itu. Solusi, bukan isolasi, disolusi. Kesaksian yang luar biasa, sudah tua. Tapi sekarang dia, ya masih feminim banget, tapi dia sudah bilang, aku laki-laki. Rambutnya juga sudah disisir bagus-bagus. Hati-hati, nulari. Jadi wabah. Sehingga itu jadi tren, saudaraku ya. Anda lihat anak dari Perdana Menteri Singapura. Wah, pernikahannya luar biasa meriahnya. Wow. Ini jelas ada jadi tawanan dosa. Benar? Jadi tawanan dosa. Yesus Kristus mati sebagai manusia menanggung semua dosa-dosa kita. Supaya kita tidak lagi jadi tawanan dosa. Amin. Itu yang nyolok, tapi ada dosa lain yang menawan kita. Dosa ketakutan, dosa kekhawatiran. Wah, ada banyak dosa. Dosa tidak jujur. Oh. Tidak jujur itu menguasai kita enggak? Kalau kadung biasa enggak jujur. Hati-hati saudaraku ya, kita harus hati-hati. Yesus Kristus mati untuk membebaskan kita supaya kita tidak jadi tawanan dosa. Dia mati untuk membebaskan kita dan untuk menjadikan kita orang merdeka. Amin. Memang kemerdekaan itu perlu diperjuangkan untuk jadi kemerdekaan yang seutuhnya. Indonesia merdeka dari tahun 1945, 80 tahunan ya. Depan ini 2005 itu 80 tahun, bayangin saudaraku ya. Tapi merdekakah Indonesia sebenarnya? 10 tahun ini presiden kita yang akan jadi mantan ini banyak merdekakan. Freeport. Siapa yang punya? Amerika, saudara. Merdeka? Belum. Tapi kemerdekaan yang diperjuangkan, perjuangan untuk menikmati kemerdekaan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Amin. Semua kita merdeka itu diberi anugerah. Cuma-cuma oleh karena kematian Yesus, kita semua diberi anugerah kemerdekaan dari dosa. Tapi adakah Anda dan saya bisa menikmati kemerdekaan itu seutuhnya? Atau tiap malam geragapan? Waduh, gitu, rodok katine.
Khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini. Terus dihitung, aku kalau berdoa dicatat, suruh nyatet. Mestinya yang dicatat itu juga bukan cuma mintaku ini, khawatirku ini, takutku ini, butuhku ini, bukan. Tapi sisi satu sisi boleh itu, sisi yang lain boleh dituliskan. Oh, aku sudah terima ini dari Tuhan. Aku sudah diberkati ini dari Tuhan. Aku sudah ini positif ini, tulis supaya kekhawatiran itu ada keseimbangannya. Oh, ternyata aku punya Tuhan yang besar. Amin. Dibebaskan. Iblis itu kalau menjajah kita lewat kuasa dosa, belum tentu dosa yang gede, maling gitu. Enggak, saudaraku, ngentit. Loh, tapi podo enggak maling sama ngentit. Iblis bilang, iki cilik, gak apa-apa, gak dicatat. Itu muslihatnya iblis. Oh, dosanya ini. Makanya Rasul Paulus bilang, di antara orang-orang yang berdosa, aku yang paling besar dosanya. Gede cilik podo wae. Jangan ditipu iblis ya. Loh aku kan ndak nyakiti orang, kuatirku dewe lho. Tak rasa-rasakno dewe, takutku dewe. Sebenarnya saya ingin mengingatkan bahwa Anda masih di bawah tawanan kuasa dosa. Bebas karena Tuhan sudah memerdekakan engkau. Nikmati kemerdekaan itu dalam kebesaran kasih dan kuasa Allah. Amin. Amin. Ya. Yang bagian yang ingin saya bahas sekarang ini adalah yang ketiga. Dia Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Setuju kan? Setuju toh? Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 katakan apa? Aku. Ayo dibaca yang ini. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayo dibaca sendiri, saya tidak ikut baca. 3, 2, 1. Halo, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Hubungan antara Bapa, antara Allah dan manusia. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, hubungan itu terpisah. Manusia jadi musuh Allah. Karena sudah menentang Allah, berbolo dengan iblis. Dan sejak jatuh dalam dosa, manusia ini sudah tidak punya hubungan lagi dengan Allah ini. Karena Allah benci dosa. Pelanggaran itu dosa. Pelanggaran itu membuat Allah sakit hati. Membuat Allah tidak lagi bisa memandang muka manusia ini. Saudaraku, ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, saudara, langit menjadi gelap. Dan Yesus katakan, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Orang dunia ngomong, lo ditinggal bapake. Lek dee Tuhan, olah apa ditinggal bapake. Tapi lama-lama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menggambarkan, memberikan penjelasan kepada kita bahwa dosa seisi dunia ini sudah ditanggung di atas kayu salib dan Yesus manusia yang tidak berdosa sudah dijadikan dosa oleh karena dosa kita semua.
ketika dosa itu ada di atas pundak Yesus, Bapak tidak bisa memandang dosa. Gelap gulita. Amin. Amin. Bisa jelas aku ya. Bisa jelas. Jadi tidak ada jalan. Jadi setelah hubungan terputus, Yesus ini adalah jembatannya. Seneng loh orang Pacitan, mana ada yang di Pacitan. Pacitan Ponorogo apa Pacitan Trenggalek dibuatkan jembatan. Oh tadinya kalau dari Pacitan Trenggalek atau Ponorogo itu mesti muter gini. Buatin jembatan. Wah enak ya, gitu ya. Yesus menjembatani, perantara. Anda pernah jual rumah, jual mobil. Aku lho gak iso dodol, gak iso ngomong soalnya. Satu. Kadang-kadang bisa jual, bisa ngomong, ndak ngerti aturannya. Jadi adanya agen perantara. Itu kalau agen perantara yang jadi perantara properti, perantara karena cari keuntungan. Tapi Yesus jadi perantara dengan mengorbankan dirinya. Amin. Mengorbankan dirinya. Yesus mengorbankan dirinya. Bukan cari untung. Dia memberikan dirinya supaya Anda yang tidak ngerti jalannya balik. Itu tadi jual rumah tidak ngerti, dibujui. Saya ketemu sama satu orang buka warung luar saudaraku. Saya 3 jam duduk di warungnya itu. Kira-kira ada 300 orang yang makan. Saya dikirimi video itu enggak ngandel, tenanan. Tapi orang ini sedang bangkrut. Kan aneh toh? Yang jual makanan, untungnya berapa persen? Sak murah-murah tarifnya makanan untung berapa persen? Kalau saya jam 1 duduk sampai jam 3:30, itu tak lihat ada 300 orang. Dia kirim video aku gak ngandel saudaraku ya, tapi kenapa? Saya duduk di sana saya enggak ngomong, kenal gitu enggak, duduk aja, makan sambil duduk di sana lama. Setelah buyar, setelah saya temui yang punya. Rame ngene lho, Bu. Olah apa sampean butuh duit bingung. Lah, saudaraku, mulailah cerita dia jual rumah ke warung mbok ini gitu ya. Bukan jual, dia kerja sama, tapi tahu-tahu disuruh teken. Tekennya teken jual. Entek omaku, Bu. Waduh. Terus saya tahu satu. Sembrono. Orang duduk, kalau mau bayar dulu ya bayar dulu. Bayar baru makano metu karep kapan. Kalau mau bayar belakangan ya bayar belakangan, sistemnya harus jelas gitu ya. Ini enggak, ono wong duduk bayar, ono wong duduk nyupuk-nyupuk nyeduk, gak bayar lungguh. Yang jaga bes ibunya, anaknya, mbaknya nomor 1, nomor 2. Iki metu ocol ketemu enggak kira-kira? Entek. Laris loh dagangannya. Anda dan saya butuh jembatan, aturan yang harus kita ngerti supaya kita ini tidak bangkrut. Jadi Kristen bangkrut iki lak repot toh saudaraku. Di dunia soro gak entuk iki, gak entuk iku akeh peraturane gitu ya. Di surga gak ketompo, iki Kristen bangkrut. Yesus Kristus jadi jembatan. Liwat jalan ini kebenaran dan hidup. Harus ada aturan, kebenaran ini adalah KUHP, KUHP. Aturan-aturan main supaya kita ini ini langkahnya harus lewat sini. Jembatan kaca baru ini ambruk ya, ada yang ambruk ya. Itu pasti ada aturannya. Ojo dincot-encot, misalnya gitu saudara ya. Beratnya paling banyak sekian ton. Kalau itu dilanggar,
hancur kita. Anda dan saya butuh tahu firman, butuh tahu kebenaran, supaya kita ini tidak jadi Kristen bangkrut. Rugi besar jadi Kristen. Di sini gak entuk, di kono gak entuk. Lah terus jadi apa? Amin. Amin. Aku, Yesus katakan, jalan, kebenaran, jalannya, aturannya, dan dapat kehidupannya. Amin. Amin. Ya, dalam Efesus 2, Yohanes 10, ayat yang ke-9. Ayo, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Ayo dibaca bareng. 3, 2, 1. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Gak bangkrut toh? Masuk, keluar. Keluarnya nemu padang rumput. Wow, padang rumput itu sebuah gambaran penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Hijau royo-royo, seger hidupnya. Gak gini terus. Apa? Hatiku khawatir. Ini terus dah. Rupanya ayu tapi metot sampai dingkluk terus gitu. Kenapa? Digrogoti sama tipu muslihat iblis. Ya, jadi aku pintu. Jalan dan pintunya sekaligus. Amin. Amin. Yesus adalah jalan dan pintu. Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Amsal 12:28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tapi jalan kemurtatan menuju maut. Murtad itu apa sih? Melanggar. Apa yang dilanggar? Peraturan Tuhan. Itu murtad. Murtad juga berbicara sudah dalam Tuhan, sudah hidup dalam benar, tapi balik lagi, itu murtad. Gitu, saudaraku ya. Lalu Efesus 2 ayat 18. Karena oleh dia. Nah, oleh karena dia kita dua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, oleh karena dia sudah menjadi perantara, dia memberikan rohnya kepada kita. Kita bukan lagi rohnya Adam yang isinya pemberontakan, tapi roh kita adalah roh Kristus. Amin. Kita menjadi satu roh dengan Kristus, kita bisa ketemu lagi, menjadi satu lagi dengan Bapa. Karena dia telah membuka jalan. Nah, ini saudaraku ya, Ibrani 10 ayat 20. Ayo dibaca bareng yang ini. Ibrani 10 ayat 20. Jalan yang lama itu sudah buntu. Itu jalan yang menuju kepada maut. Kalau masuk keluarnya tidak padang rumput, tapi api. Kobaran api kekal. Tapi itu sudah buntu. Yesus Kristus sudah menyerahkan dirinya, dia menjadi jembatan, dia menjadi jalan, dia menjadi pintu. Ayo dibaca Ibrani 10 ayat 20. 3, 2, 1. Karena ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir bait suci yang dibuntu, ditutup, tidak ada orang boleh masuk. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, tabir itu terbelah. Ada jalan baru,
Ada akses baru yang tadinya sudah dibuntu, ditutup. Timbul akses baru oleh karena kematiannya. Tabir itu terbelah. Sehingga setiap kita diizinkan untuk boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan kita boleh bertemu, menikmati persekutuan yang baik dengan Tuhan. Pemulihan hubungan. Amin. Perantara untuk memulihkan hubungan. Anda sudah punya persekutuan yang baik dengan Tuhan? Dengan Allah? Nikmati, manfaatkan fasilitas. Ini fasilitas, saudara. Ini fasilitas. Banyak orang pinter memanfaatkan fasilitas di luar-luar. Tapi fasilitas rohani, fasilitas terbesar yang Allah berikan melalui Yesus Kristus kepada kita. Supaya kita ini punya akses sampai kepada Allah. Dan kita bisa, ketika kita bisa bersekutu dengan Allah, ketika kita bisa menikmati hadirat Allah, ketika Allah menjangkau kita, ketika Allah menolong kita, Dia Allah yang maha kuasa, segalanya terjawab lewat kuasa Allah. Ayat penutup, Kisah 4 ayat 12. Kisah 4:12 dibaca bareng lagi ya. Yuk, keselamatan tidak ada dalam siapapun. Ayo bareng-bareng, 3, 2, 1. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Hanya satu-satunya, tidak ada Allah yang lain. Nama Yesus. Hubungan dipulihkan. Yang seteru, yang siwa, diperdamaikan. Kita yang disiwa sama Allah, oleh karena kematian Yesus Kristus, diperdamaikan dengan Yesus. Melalui Yesus diperdamaikan dengan Allah. Dengan perdamaian kita dengan Allah ini, maka semua kita wajib menikmati akses ini. Anda dikasih akses loh. Itu loh di sana harta karun. Ini tak buka no dalan. Melayu ndak? Ayo. Melayu ndak? Kalau tahu harta karun dibukai jalan, dibuka no pintu, Anda bisa lari masuk. Ini lebih dari harta karun. Karena ini keselamatan kekal. Hargai kekekalan. Hargai keselamatan kekalmu. Dia memberikan akses supaya perdamaian antara manusia dengan Allah terjadi. Dan ketika manusia berdamai dengan Allah, hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran. Itu sebabnya hidupnya jadi berdamai juga antar sesama. Sekarang yang siwaan, sekarang yang mangkelan, sekarang yang medogol, sekarang yang pahitan. Anda mau terima akses? Ini tutup tahun loh, bentar lagi. Buka buku lagi tahun depan, sak minggu lagi, saudaraku. Kalau hari-hari ini Anda tidak mau meluruhkan semua kepahitan yang tersimpan dalam gudang memori Anda, tahun depan dipenuhi, sudah penuh sampah, berkatnya tidak bisa masuk. Amin. Mau berkat masuk? Berdamai dengan Allah. Ini di kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya kita beroleh diselamatkan. Jadi Dia memperbaiki hubungan kita dengan Allah supaya hubungan antar kita juga jadi baik. Anda damai di sini, ono sing musuhan enggak ya? Aku lo gondok sama itu. Aku lo geding sama ini. Aku lo mangkel sama itu lo. Ono ae sing dituting so. Kiwa tengen ngarep mburi. Akses sudah dibuka. Tinggal Anda mau melangkah apa enggak. Berkat tahun
tahun depan semua boleh bilang sepi, sunyi sendiri, atau sepi, sorok, pasaran sepi. Tuhan janji, ketika engkau melampaui jalan, melampaui pintu, pintu baru, jalan baru yang sudah disediakan Allah, adalah merupakan akses menuju pintu gerbang surga. Surga penuh berkat, apa yang kurang di surga? Amin. Ketika engkau kurang, engkau datang kepada Bapa. Bapak, aku kurang ini. Diwenehi, saudaraku. Tidak ada bapak yang memberikan kepada anaknya ular ketika anak itu minta roti. Boleh Anda minta ular. Anda mau minta ular? Iya Tuhan, lek geding lo, njaluk ulo, saudaraku. Pahit terus, pahit. Ulo itu kalau dipateni gampang. Taunya siapa yang mateni. Setelah sekian waktu dibuka matanya itu, ada bayang-bayangnya orang yang bunuh dia. Jangget. Hati-hati ya. Siapa yang janggetan di sini? Gak usah angkat tangan wis singitno dhewe ae gak apa-apa. Tapi ingat, ndak ada bapak yang memberikan ular pada anak yang minta roti. Mintalah roti. Mintalah berkat, mintalah sukacita, mintalah pemeliharaan Tuhan, mintalah kecukupan. Akses itu sudah dibuka hari ini, tinggal engkau menjalani. Lewat pintu yang baru, jalan yang baru, janji Tuhan, ya dan amin.